Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Deperindak Kota Palu, Bapak Kepala Bagian Humas Kota Palu, serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19. Yang pertama, kasus pelaku perjalanan hari ini dilaporkan ada 19 kasus baru, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 93 kasus pelaku perjalanan, dan yang telah dinyatakan selesai pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 1.721 kasus pelaku perjalanan. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini dilaporkan ada 3 kasus baru, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 7 kasus orang tanpa gejala, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total hingga hari ini sejumlah 205 kasus orang tanpa gejala. Untuk kasus orang dalam pemantauan ODP, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 3 kasus ODP, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total hingga hari ini sejumlah 235 kasus ODP. Selanjutnya, untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dirawat di rumah sakit untuk kasus PDP sejumlah 8 kasus. Untuk kasus terkonfirmasi positif 19 Kota Palu, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dirawat untuk kasus terkonfirmasi positif sejumlah 5 kasus. 1 kasus dirawat di Rumah Sakit Anutapura, 1 kasus di Rumah Sakit Undata, dan 3 kasus dirawat di Rumah Sakit Madani. Selanjutnya adalah laporan dari pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu. Hasil screening di pos pemeriksaan Taweli dilaporkan ada 101 pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Pantoloan Perkotaan dilaporkan ada 32 kasus pelaku perjalanan. Di pos Watu Sapu dilaporkan ada 358 kasus pelaku perjalanan. Untuk informasi, pondok perawatan OTG dan ODP Kota Palu yang ada di asrama haji yang dirawat ada 6 kasus. Jadi hari ini yang dirawat di pondok perawatan OTG dan ODP Kota Palu dan asrama haji ada 6 kasus. Demikian rilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Selanjutnya ada informasi dari Bapak Kepala Dinas Deperindak. Saya akan sampaikan barang masuk ke Kota Palu, khususnya yang barang kebutuhan pokok. Untuk hari ini, hari kemarin masuk itu sekitar 59,5 ton beras. Untuk gula belum ada yang masuk. Untuk ikan
dan sayuran sudah mulai masuk sekitar saat ini langkah awal kelihatannya masyarakat itu sekitar 7 ton rata-rata untuk hari kemarin, ikan 7 ton, kemudian sayuran juga 7 ton. Kemudian ketersediaan barang untuk di pasar untuk cabai keriting masih cukup sekitar 150 kilo, kemudian cabai rawit juga sekitar 100 kilo, kemudian bawang putih tersedia ada 2 ton, bawang merah ada sekitar 9 ton. Kemudian gula untuk di beberapa distributor yang ada saat ini ada sekitar 8 ton, selain yang kemarin itu sekitar 1000 10 ton yang kemarin. Kemudian untuk harga beras tetap tidak ada kenaikan antara 9,5 sampai 11 itu. Untuk gula 12,5 sampai 15 itu di pengecer. Kemudian untuk harga yang lagi naik saat ini adalah harga bawang merah. Bawang merah itu dari 50 ke 60, kemudian cabai rawit dari 30 ke 50. Itu yang sementara naik harga di pasaran. Mudah-mudahan ini nanti bisa turun dalam minggu-minggu ini. Kemudian tambahan, kami berharap kepada para pedagang pasar pasca lebaran ini, kami berharap pedagang pasar kemudian konsumen yang di dalam pasar tetap menggunakan masker supaya tidak terjadi pergerakan-pergerakan daripada pengendalian COVID ini. Kita bisa mencegah penyebaran COVID melalui pasar dengan cara menggunakan masker, dan saat ini di pasar-pasar sudah, pasar Manonda dan Masonda sudah tersedia bilik disinfektan. Saya mohon untuk bisa dimanfaatkan dan kepada tugas pasar agar disinfektan yang untuk bilik maupun wastafel atau tempat cuci tangan agar supaya airnya disediakan. Itu aja tambahan kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Kota Palu yang disiplin menjalankan protokol kesehatan, karena dengan dukungan masyarakat juga tugas-tugas kami selaku Satgas daripada pencegahan dan penanganan COVID-19 Kota Palu ini akan lebih mudah dan membantu untuk memutus rantai penyebaran daripada COVID-19 di Kota Palu. Kemudian pada petugas medis juga kami banyak mengucapkan terima kasih karena sampai saat ini masih terus berupaya menjalankan tugas yang dijalankan sampai tanggal 29 Mei, dan insya Allah nantinya tugas-tugas itu tetap akan dijalankan kembali menunggu legalitas daripada untuk status daripada kedaruratan tertentu Kota Palu yang mungkin akan diperpanjang. Dan insya Allah dengan dukungan masyarakat, kelas 6 daripada tugas-tugas dari Satgas COVID-19 Kota Palu ini akan lebih maksimal dan tetap jalankan protokol kesehatan, selalu gunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah, jangan lupa cuci tangan, menggunakan sabun dan jaga jarak. Demikian penyampaian kami, dan saya kembali kepada Pak Dr. Ahmad. Demikian updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu per hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020, dan informasi-informasi yang berkaitan dengan pemantauan COVID-19 di Kota Palu. Sekali lagi, untuk semua masyarakat Kota Palu, jangan panik
jangan lengah, mari bergotong royong, bekerja sama, kita cegah dan lawan COVID-19.